jadi kita mulai naik ke atas, ya. Terus ambillah produk itu yang cukup maksimum ya, jangan sampai terlampau kedikitan atau terlampau banyak dimasas ya. Kita bukannya smoothing ya, jadi nggak perlu yang dimasas-masas. Terus untuk aplikasi bagian hairline itu yang bagian depan sini ya, itu 15 menit atau 20 menit sebelum berakhir. Ya, ataupun bagian akarnya kalau bisa mungkin 15 atau 20 menit sebelum berakhir. Terus tidak disarankan untuk mengaplikasikan 40 volt atau 12 volt di kulit kepala. Ya, kalau ini akan terjadi iritasi bagi kulit kepala mereka. Oke, siapa lagi nih baru bergabung? Oke, Elisa Sanjaya siapa ya? Tergabung Elisa Siangga siapa ya? Melisa ya? Lanjut ya. Kita masuk ke servis kedua. Tadi kan secara global kita bleaching satu kepala. Nah, sekarang kita servis untuk membuat warna blond dengan teknik highlight. Jadi masih bisa nih, ya. Otomatis kalau highlight berarti yang bagian blondnya itu bagian warna highlightnya aja yang terang. Kita lihat produknya tetap masih sama. Kita tetap menggunakan pakai produk bleaching, ya. Pakai bleaching Blond Studio yang 58 atau Blond Studio yang lama. Terus waktu proses itu saat bleaching itu maksimumnya tuh 50 menit. Jadi 50 menit baru kita ganti lagi, baru kita buat baru lagi kalau memang levelnya belum tercapai. Tapi kalau misalnya 30 menit levelnya udah tercapai ya kita bilas ya. Kita bilas, kita bersihkan bleachingnya. Barulah kita tone dengan warnanya. Nah, untuk highlight sendiri ya, tekniknya itu tergantung dari teknik highlight yang kita buat ya. Nah, kalau kita membuat highlightnya itu dengan teknik ya slicing makro. Jadi highlight itu ada dua ya, ada mikro dan ada makro. Mikro itu yang halus, yang sedang, makro itu yang besar-besar. Nah, ini kalau yang mikro itu pengambil ketebalannya itu 2 mm atau kurang dari 2 cm. Ya, setiap sectionnya, jadi setiap lapisnya itu, setiap dalam coil itu ketebalannya ini. Nah, ini akan menghasilkan efek yang lebih halus. Yang mikro ya, yang mikro ini yang kecil ya, yang mikro ini yang kecil. Kalau makro itu yang tebal-tebal ya, yang besar-besar ya. Aku yakin kalian biasa buat yang besar-besar ini, yang tebal-tebal. Ketebalannya itu 4 sampai 6 mm. Jadi kurang dari 6 cm ya, 4 sampai 6 cm setiap sectionnya, jadi setiap coilnya. Nah, ini akan menghasilkan highlight yang besar-besar dan terlihat banget. Apabila kalian mengambil highlightnya lebih besar dari sini, dari angka ini, dari 4 sampai 6 mm ini, lebih baik kalian menggunakan teknik back to back. Maksudnya tuh back to back itu satu coil kita taruh lagi. Jadi misal kita ambil 7 mm nih ya, 7 mm nih kita ambil ya, 7 mm ketebalannya. Nah, jadi 7 mm itu kalian bagi dua. Jadi 3,5 atau 3 cm, 3 mili, 3 milian. Terus kalian pertama bagi dua itu pertama kalian taruh dulu ya. Misalnya gini, taruh rambut dari sini di poil bawah, taruh, terus ambil poil lagi satu lagi. Jadi poil ini tumpuk jadi dua begini ya. Poilnya ditumpuk jadi dua. Ya, jadi misalnya ini poil satu ya dengan rambut, terus udah kita kasih bleaching, jangan dilipat dulu. Ambil poil satu lagi, tumpukin, kita masukin lagi, baru kita lipat. Nah, itu yang dimaksud back to back. Jadi dua poil ditumpuk jadi satu. Kalau kita menghendaki warna highlightnya itu lebih tebal dari 4 sampai 6 mm. Oke, dari sini ada pertanyaan dari pilihan whipping kita. Kalau tadi kan slicing, ya slicing itu yang segaris. Ya, kalau ini yang whipping itu yang sulam, ya yang sulam yang kalian gerakin ujung sisir itu turun naik, ya turun naik. Nah, sama ada mikro, ya ada makro, dan juga ada yang medium, ya. Kalau mikro itu yang kecil-kecil.
kecil yang halus, kalau sedang itu yang tidak terlampau kecil tapi sedang aja nampak juga. Tapi kalau ini yang makro itu yang besar-besar, yang lebar-lebar. Jadi ini yang kita highlight ya, yang kita highlight. Jadi setiap rambut yang kita cungkil, kalian sasak begitu, nyungkil balik-balik, biasanya suka naik turun begini ujung sisirnya. Nah, ini kelebarannya. Ya, semakin lebar kalian ngambil ini, semakin berarti makro. Tapi kalau sedang itu jadi sedikit kekuatannya sedang, kalau mikro itu yang halus. Oke. Nah, tadi kalau kelebaran ini dalamnya itu mencungkik ya. Dalamnya itu memasukkan ujung sisir itu ke dalam rambut. Kalau tadi kan kita tongkel tapi kelebarannya. Nah, tadi kedalaman. Jadi setiap ujung sisir itu kalau masukkan itu ada yang dalam, ada yang sedang. Nah, umumnya ya, tanpa kita sadarin umumnya ya, setiap kita memasukkan ujung sisir untuk menyulam rambut itu, untuk buat highlight itu, biasanya sesuai dengan ukuran. Ya, misal kita mengambilnya 1 cm, berarti ke dalamnya itu lebih kurang 0,5 cm. Ya, 0,5 cm atau 1 cm kedalamannya. Ya, kalau kita mengambil ukuran yang kelebarannya itu disesuaikan dengan ini. Biasanya itu ya tanpa kita sadarin ukuran kelebar dan kedalamannya sama. Nah, tapi yang hasil bagus itu kedalamannya itu antara 0,25 sampai 0,3 cm kedalamannya. Ini yang lebih mendekat ke kulit kepala. Kalau yang ini, yang 0, cm sampai 1 cm ini, yang ini biasanya jarak foil dengan kulit kepala itu jauh. Ya, antara foil sama kulit kepala itu jauh. Makanya kadang-kadang hasil bleachingnya kok jauh banget ya, kayak turun banget. Nah itu, ya, kayak turun banget hasil bleachingannya. Kok foilnya turun ya, kayak turun ya, karena jaraknya ini udah jauh dari kulit kepala. Oke. Step-by-stepnya seperti biasa ya. Setelah kita ada ya, kalau sekarang kan kita udah pakai metal DX ya, bukan smart bond lagi ya. Nah, terus kita ambil blood studionya ya, 20 mili aja, oksidannya bisa 30 volt atau 20 volt, 6% atau 9 volt, tergantung dari kondisi rambut ya. Sebanyak ya milinya ya, kalau 20 bisa 40, jadi kali 2 ya, kali 2. Terus kalian buat nih highlight nih, nganyam seperti ini. Nah, kalau ini sedang ya, nggak terlampau besar ya. Ya, kalian highlight seperti ini, terus kalian tutup dengan foil, terus waktunya 50 menit. Kita lihat biasanya kalau aku menganjurkan setiap 20 menit dilihat supaya kita tahu pergerakannya ya. Setelah selesai 50 menit kita bilas bersih kalau memang undercoatnya tercapai. Tapi kalau belum ya kita ulangin lagi. Nah, untuk highlight buat warna blonde ini, kalian pastikan semua langkah-langkah dari pertama sampai akhir itu benar ya. Jika undercoatnya belum tercapai, bisa kita ulangi sekali lagi atau 2 kalinya. Bisa sekali atau 2 kali supaya kita mendapatkan undercoat yang tercapai. Ya, biasanya kalau di rambut virgin ya, tergantung dari pigmennya lagi ya, kembali ke pigmen rambutnya. Kalau pigmennya itu yang melanin yang cepat, itu rambut yang sedang ya, rambut ketebalan yang sedang ya, ketebalan tekstur rambut yang sedang itu yang atau yang medium, itu biasanya sekali bleaching itu kita diamkan waktu 30 sampai 50, itu biasanya itu kita sudah dapat 80 ya. Oke, sejauh ini ada mau bertanya silakan. Ada lagi nggak? Mau gitu doang ya? Oke. Masih gampang. Ya, setelah kita bleaching, kita buat highlightnya, kita bilas bersih seperti biasa. Langkah keempat, kita bilas bersih bleachingnya dengan sampo ya. Jangan lupa dikasih boleh conditioner habis bleaching itu dikasih ya. Kalau di metal DX kan ada step 2 ya, professional care-nya kita taruh di situ
Terus langkah kelima, setelah kita keringin handuk, baru kita aplikasikan warna sesuai undercoat-nya. Bisa pakai Diary Chest, bisa pakai Dialet, bisa pakai Inoa, ya bisa pakai Magic Set, tergantung dari konsultasi kalian dan tergantung dari pembicaraan kalian dengan konsumen kalian untuk masukin warnanya ini, ya. Kalau pakai Diary Chest dan Dialet, maksimum waktunya kita diamkan 20 menit, tapi kalau pakai Magic Fashion sama Inoa, waktunya itu 35 menit di akar, ya. Setelah itu baru kita bilas bersih, ya, kasih pakai Metallic Egg, rangkaian lengkap. Setelah itu baru kita sarankan di rumah mereka juga pakai perawatan dari Metallic Egg. Nah, untuk highlight sendiri ya, penempatan foilnya itu ada 3 ya. Ada 3. Kalau kalian ngambil berdiri vertikal, ini berdiri ya, jadi penempatan foilnya itu berdiri ya, benar-benar berdiri. Berdiri begini nih, ya berdiri. Bukannya miring. Kalau miring ini diagonal, kalau lurus begini horizontal. Nah, jadi ini berpengaruh juga dari hasil ya, dari hasil. Kalau kita mengambil penempatan foilnya ini berdiri, ya, baik secara makro slicing atau slicing, makro slicing secara slicing, ini menciptakan ilusi warna yang kuat dan memberikan efek terlihat kesannya itu agak lurus rambutnya, ya. Ini kalau vertikal, ya. Vertikal ini jarang sebenarnya kita pakai. Sebab kenapa? Susah, ya susah. Ya sebab kita harus menempatinya berdiri. Sedangkan kita tahu rambut kita bulat. Mungkin bagian samping begini masih biasanya kalau kita buat vertikal, ini akan terjadi foilnya itu akan turun begini. Jadi akan mengangap begini nih. Terjadi. Jadi agak menjauh bagian atasnya ini. Terus bagian di sini juga bagian belakang itu biasanya akan lebih kayak condrong begitu. Sedangkan nah, makanya vertikal ini jarang kita pergunakan karena susah, sebenarnya susah dan agak lambat kerjaan kita, ya. Tapi bisa kita pakai semua. Kita gabungkan dari pengambilan vertikal, horizontal dan diagonal ini bisa kita taruh di rambut mereka, di kepala konsumen kita bisa. Tergantung kayak gini kita maunya apa, ya. Nah, kalau nomor 2 penempatan secara horizontal. Nah, horizontal ini sering kalian lakukan, ya. Kadang-kadang diminta diagonal, tetap ngambilnya horizontal. Horizontal itu yang lurus begini aja, ya. Kalau berdiri vertikal, ya. Nih, aku ambil, ya, misalnya ini ini horizontal, ya, ini horizontal, lurus, berdiri vertikal, ya. Sebentar nggak begitu kelihatan pakai warna kuning. Aku ambil lagi, nih, ya, aku ambil contoh, ya. Nah, ini lurus horizontal, berdiri ini vertikal, ya. Nah, kalau diagonal dia tuh miring begini. Jadi miring begini diagonal. Ya, jadi ada sudut derajat itu sekitar 45 derajat itu kemiringan untuk diagonal, ya. Nah, kalau horizontal ini akan terlihat warnanya itu terlihat, highlightnya itu terlihat efeknya itu sulit seperti pewarnaan global, ya. Jadi kayak diwarnain satu kepala aja, ya, kalau horizontal. Nah, yang sering dilakukan antara step yang kedua dengan yang ketiga. Nah, kenapa kita selalu menganjurkan pakai diagonal? Ini sebab kita mengikuti alur pertumbuhan rambut. Ya, jadi rambut itu kan kepala kita bulat. Rambut itu kan tumbuhnya ada yang ke sini, ada yang ke sini pergerakannya. Dengan diagonal kita mengikuti arah pertumbuhan rambut sehingga hasilnya itu jauh lebih natural dan bagus. Ya. Nggak ada salahnya kalian mengambil pakai teknik ini. Nah, horizontal. Mau pakai vertikal boleh, atau tiga-tiganya di satu kepala kita pakai boleh, nggak jadi masalah. Tergantung keinginan kita di mana maunya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Terlihat kalau kita ini kenapa gambar burung ya? Kalau kita ambil yang diagonal horizontal, ini kita tuh kayak highlight itu nggak begitu terlihat. Jadi kayak kita mewarnai satu kepala aja. Oh. Nah, tapi kalau kita misalnya ambil yang vertikal, itu jadi kesannya itu jadi rambut itu kan bergerak. Jadi dia kayak patah kayak gitu, highlightnya itu kayak patah. Jadi kayak kesannya itu cuma kayak efeknya lurus aja.
Beda dengan diagonal. Kalau diagonal kan dia mengikuti lengkungan rambut, ya, lengkungan kepala kalau diagonal. Nah, tapi kalau horizontal itu bagian ini, jadi dia kayak begini aja lurus, ya, tidak mengikuti alurnya rambut kita, ya. Tiga-tiganya nggak ada yang salah, tiga-tiganya nggak ada yang salah. Tapi yang paling tepat itu, yang paling bagus itu sebenarnya ini, yang diagonal, karena kita mengikuti alur pertumbuhan rambut. Ya, oke. Ada lagi? Nah, ini pengambilan slicing ya. Slicing itu ngambilnya dengan lurus aja, tanpa kita nganyam, ya, tanpa kita nganyam. Nah, dengan teknik ini, dengan teknik slicing ini jauh lebih gampang ya, lebih gampang dan lebih mudah. Sebab kalau kita ngambil sulam itu biasanya suka ada yang tebalan, ada yang kelebaran, dan ada yang kecil. Nah, itu harus kita perbaikin. Harus dengan sulamnya itu harus sama. Kalau dia mikro ya mikro semua, nggak ada salah satu dari satu poin itu ada yang ketebalan atau kelebaran. Nah, kalau kita ngambil dengan slicing, peeling ini kata-kata dari luar, peeling. Aku nggak tahu bahasa apa ini, peeling ini. Nah, kalau peelingnya atau slicing ini lebih gampang. Kita ambil garis gitu aja, udah lebih gampang dan lebih cepat sebenarnya. Sebentar, ini ada videonya sebenarnya. Bisa kalian tumpuk dua dan nggak usah dilipat, foilnya bisa, atau mau menghemat foil ya kita lipat dua atau kita lipat satu kali atau dua kali, nggak jadi masalah ya. Jadi tanpa dianyam sama sekali, tanpa disulam sama sekali. Nah, kalau yang ini itu yang whipping, yang sulam ya, yang sulam. Nah, biasanya kalau yang sulam itu ya, oke, bentar dulu ya. Nah, ini kan ada kecil nih, ada besar. Nah, harusnya nggak boleh sih sebenarnya gini. Jadi harus, misalnya kita ngambil ini kan mikro kecil-kecil, ya kita harus sama semua nih. Jadi nggak ada yang kelebaran begini. Kalau ada yang kelebaran gini, takutnya nanti ketemu yang di sini tambah lebar. Jadi kayak ngeblok kayak gitu. Seharusnya nggak boleh. Seharusnya. Ya. Nah, kalau whipping ini adalah pengambilan yang zigzag atau anyam ya. Nah, ini akan lebih terlihat lebih natural. Rambut tumbuh tidak terlalu terlihat. Jadi kita anyam seperti ini. Nah, ini sebenarnya lebih sulit sebenarnya. Karena kita harus konsentrasi. Jangan sampai pas kita nganyam, ada yang di sini kebesaran, kekecilan, takutnya ketemu, malah jadi ngeblok banget. Ya. Videonya nggak bisa diputar kalau nggak ketutup, nggak kok apa splendor. Oke, kita lihat nih. Nggak mau. Nggak apa-apa. Saya lagi sekolah. Tugas dari ibu. Gak usah nangis, Kak. Belum. Kok videonya nggak mau dibuka ya? Iya. Ini ada. Oke, nggak apa-apa. Ini video tentang highlight sulam ya. Nah, ini hasilnya kalau kita buat warna blond dengan highlight, teknik highlight ya. Terus saat kita mengambil ya, ini ada tip ya, dengan cara section diagonal, ini yang sangat disarankan ya. Ambillah helai rambut dari yang medium, jangan terlalu tipis juga kalau mau kelihatan. Kalau kita mau halus ya boleh-boleh aja, tetap halus ya, hasilnya juga nggak begitu terlihat kalau halus. Jadi medium aja yang paling disarankan.
pengaplikasian produknya juga yang harus cukup ya untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Jadi jangan sampai bagian ujung-ujung ini nggak kena, atau bagian ada kan ini kan disulam ya, ada 1 2 3 kayak gitu, tapi ada ada satu baris nggak kena bleachingannya, itu harus. Jadi harus merata obatnya. Itu hand on besok bisa kita lakukan. Oke, dari teknik highlight dan global lightening ada pertanyaan? Highlight dan global lightening. Ya. Untuk dari teknik highlight ada pertanyaan? Ya, kalau ada kita lanjut ke teknik balayat. Jadi untuk membuat warna blond juga kita bisa dengan teknik highlight ya. Jadi ini ada tiga service yang bisa kita tawarkan yang konsumen kita untuk warna blond. Bisa kita bleaching satu kepala, global lightening. Bisa juga dengan teknik highlight ya. Bisa juga dengan teknik balayat. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus tahu nih sejarah balayat itu. Jadi asal usul balayat itu dari kata-kata balayat itu dari bahasa apa ya, dan apa artinya balayat ya. Balayat itu berasal dari kata Prancis ya, dari bahasa Prancis yang berarti menyapu ya. Nah, kayak kita menyapu ya, otomatis kita menyapu dari sudut ke sudut ya. Jadi kita buang kemana tuh kotoran ya. Jadi balayat itu dari pertama kita aplikasi bleaching itu jadi dia yang halus, di pangkal-pangkal ke ujung itu yang menumpuk yang banyak bleachingannya. Jadi sama kayak menyapu. Nah, balayat ini efek yang dihasilkan itu sapuannya itu yang hasil highlight yang lembut ya. Dia akan terlihat natural, rambutnya itu hasilnya itu akan terlihat natural setelah 3 sampai 4 bulan. Jadi maksudnya itu setelah rambutnya tumbuh ya 3-4 bulan itu nggak terlihat bekas kayak dibikin highlight kayak gitu, jadi kayak samar. Jadi tidak ada berbatasan antara rambut tumbuh dengan bekas yang kita highlight atau kita balayat. Otomatis balayat ini mempunyai tantangan ya, karena ini sapuannya tuh harus lembut kayak orang melukis ya, itu ada tantangan. Semakin halus dia melukisnya, gerakannya ya, lukisannya itu semakin bagus, otomatis semakin mahal harganya. Semakin kasar kita membuat balayat ya, itu biasanya harganya akan nggak begitu mahal. Ya sama kayak kita melukis ya, kita baru melukis dengan orang yang udah ahli melukis, lukisan kita nggak ada harganya ya. Jadi balayat itu seperti kayak gini, kaligrafi ya. Mungkin zaman dulu nenek moyang kita atau ibu kita memakai kuas ini kalau menulis ya dicelup ke tinta. Jadi sama kayak orang-orang Mandarin, orang Jepang kan tulisannya kayak begini ya, jadi pakai ini yang dalam zaman dahulu. Nah jadi ini di balayat seperti ini, jadi di pangkal begini halus, yang di ujung begini kayak melebar atau banyak. Jadi balayat itu sama kayak kita menyapu. Jadi kita nyapu kotor, kita buang dari yang kita haluskan di bagian pangkal ke ujung-ujungnya itu numpuk semua tuh kotoran kalau kita nyapu. Nah, terus balayat itu sama kayak orang melukis ya, kayak orang ngecat tembok kayak gitu. Jadi harus menggunakan kuas yang tebal, yang lebar atau yang kecil. Ya, balayat itu seperti kayak kalau burung itu terbang itu kan lembut ya, dan kedengaran suaranya. Jadi seperti itu dibayangkan. Jadi balayat itu dari yang halus sampai yang ke ujung-ujungnya tapi terlihat bagus. Moltek Bond Studio ya, pakai oksidannya dari 6 ataupun 9%, waktunya itu 50 menit jam pertama maksimumnya ya. Untuk setelah itu baru kita tone lagi dengan warnanya, bisa pakai dialet, bisa pakai diary chest, bisa pakai Inua ataupun pakai Magic Passion, tergantung dari stok kalian di salon atau keinginan klien kalian. Bisa menggunakan 1:3 oksidannya 3 kali ya, bisa 3 kali kita untuk oksidannya. Terus ya pertama kita aplikasi untuk balayat, kita buat dulu sectioningnya ya, balayatnya dulu ya, aplikasikan produknya. Oke, pakai lesan dulu biar kan
ya, kan produk bleachingnya sesuai dengan balayat kalian. Proses waktu setelah balayat kita diamkan 50 menit untuk mendapatkan undercoat yang tertentu ya. Terus setelah itu baru kita bilas bersih ya. Habis setelah bilas bersih baru kita tone lagi dengan warnanya. Pastikan aplikasi produk yang cukup ya, yang cukup, nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga kurang ya. Apabila undercoat, nah undercoat ini sekali lagi undercoat ya, kalau undercoat belum selesai bisa kita ulangin lagi balayatnya supaya kita mendapatkan undercoat yang tepat untuk warna yang tepat pula. Partingan balayat ya, partingan balayat. Jadi partingan balayat itu begini nih. Jadi ini rambut kita bagi 4, bagi 5, samping kiri kanan, atas ya, belakang. Jadi belakang ini dibagi 2 ya, dibagi 2. Nah, tekniknya dari balayat ini kita gunakan komendasi dari diagonal dan horizontal ya. Ini yang diagonal ya, yang kiri kanan ini diagonal, ini horizontal ya. Horizontal, diagonal ya. Kalau atas ini kayak lebih ke diagonal semua yang bagian atas ini. Nah, kenapa dengan kombinasi ini supaya hasilnya itu dimensinya itu lebih natural, jadi nggak kasar. Oke, dari sini ada pertanyaan? Nah, saat kita melakukan teknik balayat, kita mempunyai 3 poin nih ya. 1 point itu asimetrik atas garis miring. 2 point middle V, ini kayak huruf A terbalik ya, atau huruf V ya. 3 point middle W kayak huruf W. Nah, dari tiga-tiganya ini, 3 poin ini penempatannya di mana aja ya. Dari tiga poin ini, 1 point, 2 point, 3 point ini penempatannya di mana, posisinya di mana, kita lihat. One point asimetrik. Nah, 1 point ini biasanya itu kita pergunakan, kita letakkan di bagian depan atau poni. Tujuannya untuk membuat manipis atau contouring ya. Tujuannya untuk membuat manipis atau contouring, jadi untuk contouring wajah seseorang. Dan juga bagian samping kiri kanan seperti ini nih. Ini bagian samping ya, yang 2 ini bagian samping kiri, bagian samping. Nah, ini bagian poni. Nah, kayak gini kan bagian termasuk bagian poni dan samping kiri kanan yang 1 point. Jadi 1 point ini yang bentuknya garis miring kita tempatkan di bagian samping kiri kanan atau bagian point. Nah, sedangkan yang 2 point yang huruf V ya, ini di bagian belakang. Ya, di bagian belakang untuk menghasilkan efek sombre atau ombre ya. Efek sombre atau ombre. Sedangkan di bagian, nah kayak gini nih bagian belakang kan ya, oke. Yang 3 point ini, yang 3 point nih ya, ditempatkan di bagian belakang juga. Jadi di bagian belakang ini ada 2 teknik ini, 2 poin ini.